Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Kembali ke channel ini. Izinkan saya menyampaikan pengetahuan yang saya tahu tentang materi kali ini, dan saya berharap video-video ini juga bisa jadi referensi yang mudah dipahami bagi teman-teman semua yang sedang kuliah, bekerja, atau sekedar penasaran. Mari kita belajar bersama tentang plafon. Apakah plafon bisa bikin adem? Ya. Ini pengaruh plafon terhadap suhu ruangan. Iklim tropis membuat suhu dalam ruangan sering meningkat, terutama di siang hari. Atap menjadi titik masuk panas terbesar dari radiasi matahari. Salah satu solusi pasif adalah dengan pemasangan plafon sebagai peredam panas. Masalahnya, banyak bangunan tidak memperhitungkan fungsi Thermal plafon saat mendesain atau saat merencanakan pemasangannya. Sebagai gambaran umum, plafon adalah penutup bagian bawah struktur atap, membentuk batas visual dan fisik atas suatu ruangan. Selain estetika, plafon berfungsi sebagai barrier panas, meredam suara, dan menyembunyikan instalasi mekanikal dan juga elektrikal. Mekanisme panas masuk ruangan. Ini adalah ilustrasi proses panas masuk ruangan. Yang pertama, dari radiasi matahari mengenai atap, kemudian atap menyerap panas, kemudian panas udara di bawahnya, kemudian tanpa plafon panas langsung masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, dengan plafon dan juga apabila ditambahkan dengan insulasi, panas dapat dipantulkan atau bertahan. Langsung ke penelitian yang berhubungan langsung terkait pemasangan plafon supaya lebih jelas hasilnya. Yang pertama adalah pengaruh konfigurasi plafon terhadap aliran udara dalam ruangan dan laju aliran ventilasi. Ini ditulis oleh Antoine Nguyen tahun 2021. Sebagai pendahuluan, dalam dunia arsitek, ventilasi alami sering digunakan sebagai solusi lingkungan hemat energi untuk meningkatkan iklim mikro dan ruangan dan kenyamanan termal bangunan. Di gambar sebelah kanan ini terdapat beberapa jenis model pemasangan plafon. Ada yang datar, ada yang berbentuk segitiga mengikuti atap, atau juga ada yang membentuk lengkungan. Di iklim tropis yang panas dan lembab, ventilasi alami sangat efektif karena menjaga keseimbangan kelembapan relatif di dalam dan di luar bangunan dan mencegah kelembapan dalam ruangan mengembun. Sebagian besar arsitek di berbagai belahan dunia juga telah berhasil menerapkan solusi ventilasi alami untuk mengatasi berbagai masalah pada lingkungan dan dalam ruangan. Kemudian Khan dan kawan-kawan melakukan investigasi dan menghasilkan strategi ventilasi pasif. Yang pertama secara umum adalah bukaan melalui jendela, yang kedua juga dapat melalui atrium dan halaman, kemudian dinding sayap, kemudian cerobong, menara angin, penangkap angin, lantai angin, cerobong surya, dan saluran ventilasi bawah tanah. Ini adalah merupakan bentuk atau jenis-jenis
ventilasi pasif yang sering kita temui di dalam rumah. Mungkin yang sering kita temui adalah jendela untuk daerah-daerah di Indonesia ini. Namun ada sebagian besar beberapa jenis juga yang dilakukan atau dipasang pada bangunan-bangunan yang sudah menerapkan konfigurasi macam-macam ventilasi sebagaimana gambar di samping kiri ini. Berikut adalah konfigurasi bentuk plafon yang diuji. Yang di sini ada 6 jenis model. Yang pertama adalah ini lurus datar atau lurus, yang kedua adalah miring ke kiri, yang ketiga miring ke kanan, model keempat dia naik ke atas tapi tidak sampai atap, yang kelima sampai atap kemiringannya, yang keenam adalah membentuk lengkungan. Dari keenam model bentuk plafon ini sama-sama membentuk ketinggian 3,5 meter. Kemudian dari kesimpulan penelitian perbandingan model atau bentuk plafon, yaitu perbandingan kecepatan angin dalam ruangan, distribusi angin, dan laju aliran udara menunjukkan perbedaan kecil di antara model yang digunakan. Ketika volume ruangan sama, perbedaan laju aliran terbesar yang ditemukan di antara model hanya 4% dari laju aliran tertinggi di setiap model. Ketika ketinggian langit-langit ruangan berkurang, laju aliran udara meningkat dan berpengaruh konfigurasi langit-langit terhadap pergerakan angin menjadi lebih jelas. Dalam studi ini ditemukan menunjukkan bahwa bentuk langit-langit dapat diabaikan sementara pada tahap pertama desain ventilasi alami karena pengaruhnya yang relatif kecil. Jadi secara gampangnya hasil penelitian ini dari 6 jenis atau 6 model bentuk plafon, datar, miring maupun melengkung. Apabila volume ruangan di dalam sama, ini tidak terjadi pengaruh secara signifikan terhadap aliran udaranya atau suhu ruangan di dalamnya. Hanya sekitar perbedaannya hanya sekitar 4% saja, sehingga mungkin kita dapat menyesuaikan model dari plafon kita. Akan tetapi perlu diketahui bahwa semakin turun tinggi plafon, yaitu menyebabkan aliran angin di dalamnya menjadi lebih kerasa. Apabila semakin tinggi, maka aliran anginnya mungkin dari jendela menjadi kurang lebih kerasa di dalam ruangan. Kemudian penelitian yang kedua tentang analisis tipe plafon dalam upaya menghasilkan bangunan rumah tinggal hemat energi. Ini oleh Ayu Ningtyas tahun 2021. Untuk secara umum latar belakangnya yaitu bangunan rumah tinggal menyumbang konsumsi energi yang besar. Salah satu solusi pasif efisiensi energi adalah mendesain plafon.
Penelitian ini mengevaluasi pengaruh tipe plafon terhadap suhu ruangan dan kenyamanan termal. Untuk metode penelitian ini menggunakan simulasi komputer Energy Plus pada model rumah percontohan, kemudian dibandingkan tiga jenis plafon. Yang pertama adalah drop ceiling tapi menggunakan plafon datar, yang kedua adalah vaulted ceiling yaitu plafon miring atau menyesuaikan bentuk atap, yang ketiga adalah vaulted ceiling ditambah insulasi atau peredam. Ini insulasi ya. Berikut adalah gambar pemodelan rumahnya yang akan dilakukan analisis. Yang pertama memodelkan dengan menggunakan drop ceiling tanpa insulasi, yaitu dapat dilihat di gambar ini ya, warna kuning ini, bahwa plafon drop ceiling adalah plafon datar yang digantung di bawah struktur atap membentuk rongga atap dan plafon. Ini membentuk rongga atap dan plafon. Ciri-cirinya bentuknya rata dan horizontal, terdapat ruang kosong void dalam plafon dan atap, tidak ada bahan insulasi tambahan di antara plafon dan atap. Dampak termal dari model plafon seperti ini yaitu rongga udara sedikit membantu meredam panas, tapi karena tanpa insulasi atau tanpa peredam, sebagian panas dari atap masuk ke dalam ruangan. Masih kemungkinan panasnya masuk dalam ruangan. Kemudian vaulted ceiling tanpa insulasi. Ini adalah bentuk plafon mengikuti bentuk miring dari atap di atasnya, bukan datar. Ciri-ciri bentuk miring atau melengkung sejajar dengan bentuk atap, kemudian langsung menempel pada atap tanpa rongga atau lapisan insulasi, tidak ada ruang peredam panas. Untuk dampak termalnya, panas dari atap langsung ditransmisikan ke dalam ruangan. Ini langsung masuk dan menyebabkan suhu ruangan lebih tinggi. Model begini yaitu model plafon yang mengikuti bentuk atap atau hampir menempel di atas di bawah rangka atap tanpa insulasi, ini tanpa peredam. Kemudian model yang ketiga ini plafon miring akan tetapi dilengkapi dengan lapisan insulasi termal atau lapisan peredam panas di bawah di atas plafonnya atau di balik plafonnya. Ini ciri-ciri sama seperti yang tadi, miring mengikuti atap, menggunakan bahan isolasi panas seperti ini glass wool atau aluminium foil, bubble wrap foil dan lain-lain sesuai ketersediaan di pasar. Ini dapat mengurangi aliran panas dari atap ke ruangan. Dampaknya, meskipun bentuknya tetap miring, suhu ruangan turun signifikan berkat insulasi atau peredam. Lebih nyaman secara termal dibanding vaulted ceiling tanpa insulasi. Berikut adalah ilustrasi sederhana dari ketiga jenis model pemasangan plafon. Yang pertama adalah vaulted ceiling atau langsung di bawah atap tanpa insulasi atau tanpa peredam. Ini panas langsung masuk ke dalam ruangan, cepat masuk dalam ruangan. Kemudian untuk vaulted ceiling plus insulasi, ini
Perbedaannya ada lapisan penahan panas. Ini sedikit menahan panas dari luar ke dalam ruangan. Kemudian untuk drop ceiling seperti model pada umumnya, yaitu ada ruangan kosong antara plafon dan atap, kurang lebih begini ya, atap dan plafonnya datar, sehingga panas sebagian tertahan di rongga atau ruangan kosong di atap. Hasil dari ketiga jenis model ini yaitu yang pertama, suhu permukaan dalam ruangan yang untuk tipe vaulted ceiling atau yang mengikuti ini miring mengikuti model atap, suhunya naik 3 derajat dibandingkan drop ceiling yang datar, lebih tinggi 3 derajat. Kemudian apabila vaulted ceiling ini yang datar yang mengikuti jenis atap diberikan peredam di bawahnya, ini dapat menurunkan suhu hingga 4 derajat dari suhu yang tanpa menggunakan insulasi atau peredam panas. Kemudian rata-rata suhu permukaan untuk vaulted ceiling naik 0,6 derajat. Kemudian untuk vaulted plus insulasi atau plus peredam bisa turun sampai 1,7 derajat. Kemudian suhu yang dirasakan manusia untuk vaulted ceiling naik 0,3 derajat, untuk vaulted plus insulasi lebih turun 0,8 derajat Celcius. Kesimpulan ini dari penelitian ini yaitu penggunaan drop ceiling atau plafon datar ditambah dengan insulasi atau peredam panas adalah tipe plafon yang paling efektif untuk menurunkan suhu ruang dan mencapai kenyamanan termal. Vaulted ceiling tanpa insulasi menyebabkan peningkatan suhu dalam ruangan. Ini kurang cocok untuk iklim tropis, kecuali mungkin untuk iklim-iklim di daerah pegunungan atau di daerah yang cenderung dingin. Penggunaan vaulted ceiling ini atau jenis plafon yang mengikuti jenis atap rumah begini bisa lebih meningkatkan suhu di dalam ruangan. Insulasi pada plafon sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan thermal dan energi. Ini pengaruh juga nanti terhadap penggunaan apabila menggunakan pendingin ruangan. Ini penggunaan insulasi atau peredam panas, batasan peredam panas dapat sangat berpengaruh. Kemudian untuk yang ketiga yaitu efektivitas penggunaan plafon sebagai pendingin ruangan dalam oleh Nur Wahyu Budayawati tahun 2022. Ini meneliti sebagai latar belakangnya yaitu bangunan rumah di Indonesia yang dimana banyak menggunakan atap berbahan baku seng. Bahan ini menyebabkan panas matahari diserap oleh atap dan masuk ke dalam ruangan. Kemudian plafon berfungsi sebagai barrier terakhir penahan panas dari atap, sehingga pemilihan plafon yang tepat penting untuk kenyamanan termal dan penghematan energi. Metode penelitian ini menggunakan simulasi matematis untuk menghitung nilai transmisi panas. Kemudian digunakan model atap seng dengan
berbagai jenis plafon. Kemudian beberapa kombinasi diuji dengan dan tanpa insulasi panas atau dengan dan tanpa peredam panas. Berikut adalah bahan yang diuji. Beberapa bahan plafon yaitu antaranya adalah PVC 6 mili, gypsum board 8 mili, lumber zinc 6,5 mili, triplex 3 mili, GRC board 4 mili, dan terakhir metal atau aluminium 0,5 mili. Berikut adalah pengaruh penambahan insulasi atau penambahan peredam panas. Ini penambahan insulasi panas di atas plafon dapat menurunkan panas hingga 1,2 watt per meter kuadrat. Ini ada dua jenis insulasi atau peredam panas. Yang pertama adalah foam berbentuk foam yang disemprot. Yang kedua adalah aluminium bubble 4 mm. Ini hampir sama untuk pengurangan nilai peredaman penurunan panasnya. Dari beberapa jenis ini bahan diuji, diketahui dari hasil penelitian plafon PVC dengan konduktivitas rendah dan resistansi tinggi adalah yang paling efektif. U-value menunjukkan bahwa plafon menggunakan bahan PVC paling mampu menahan panas masuk ke ruangan. Insulasi tambahan sangat membantu, terutama untuk plafon dari bahan penghantar panas tinggi. Disarankan menggunakan plafon PVC ditambah aluminium bubble untuk efisiensi biaya dan performa. Di hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di antara 167 jenis plafon bahwa bahan PVC lah yang paling baik untuk meredam panas dari atap, dan lebih baik lagi apabila ditambah dengan menggunakan bahan peredam, bisa menggunakan berbentuk foam atau aluminium bubble. Dari beberapa penelitian yang sudah saya sampaikan tadi, sebagai kesimpulannya, beberapa jenis model plafon seperti model datar atau drop ceiling atau jenis vaulted atau berbentuk miring mengikuti bentuk atap. Kemudian ada yang ditambahkan dengan peredam panas seperti bubble wrap aluminium. Kemudian ada beberapa lagi jenis bahan plafon, ada PVC, ada gypsum, ada calcibord, kemudian ada triplex. Dari hasil penelitian dapat kita tahu bahwa plafon datar atau drop ceiling pada rumah ini lebih cocok untuk rumah pada daerah iklim panas. Apabila kita berada di daerah yang cukup dingin, mungkin di elevasi tinggi, mungkin dapat terbalik penggunaan plafon vaulted atau miring mendekati bentuk atap. Ini dapat cukup menaikkan suhu ruangan di dalamnya. Kemudian untuk tambahan material insulasi atau peredam panas seperti aluminium foil atau glass wool, ini cukup efektif untuk menurunkan atau membuat suhu ruangan menjadi lebih turun. Untuk plafon berbentuk vaulted atau mengikuti bentuk atap tanpa peredam panas,
Ini dapat mempercepat panas masuk, sehingga mungkin kurang cocok di area daerah yang panas seperti di dataran rendah atau perkotaan. Untuk ini sangat mudah cepat panas. Kemudian bahan plafon yang baik untuk meredam panas adalah menggunakan bahan PVC. Penambahan insulasi panas seperti aluminium foil ini juga lebih baik lagi untuk membuat suhu ruangan menjadi lebih rendah. Hindari plafon logam untuk iklim yang panas. Ini dapat meningkatkan suhu karena kurang baik untuk menyerap atau memantulkan panas dari atap kita. Jadi dari beberapa kesimpulan ini, untuk daerah kita yang cenderung beriklim panas atau iklim tropis mungkin lebih cocok menggunakan intinya plafon datar atau drop ceiling dengan bahan PVC. Ini sudah cukup bagus, apalagi ditambah di baliknya plafon itu dipasang insulasi atau peredam panas, itu semakin baik lagi untuk meredam panas di dalam rumah kita, sehingga kenyamanan dalam rumah lebih baik. Otomatis konsumsi energi seperti pendingin, apabila diperlukan pendingin udara seperti AC, akan mengeluarkan energi yang lebih rendah atau menghemat energi lagi daripada menggunakan jenis atap yang lain atau model atap yang vaulted atau mengikuti bentuk atap. Demikian yang dapat saya share kepada kita semua, semoga bermanfaat. Ikuti lagi konten yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.